Oke, berikutnya kita akan belajar tentang looping. Looping itu sebuah perulangan. Ini kita hapus ya. Jadi kita bisa mengetik sesuatu dengan lebih cepat, misal ya. Kalau Excel itu diseret gitu. Kalau ini looping, misal for kemudian si variabel i sama dengan 1. Ini awalnya. Kemudian si kurang dari 10. Berarti sampai 9 ya. Nanti nulis dari 1 sampai 9. Kemudian si variabel i plus kemudian oke. Kemudian kita echo ya. Kita tulis echo si titik koma. Kita coba. Berarti ini hasilnya adalah nulis 1 sampai 9. Kita coba di sini. Nah, berarti nulis 1 sampai 9. Kalau kita rubah misal 1 sampai 100, berarti ini akan menulis 1 sampai 999. Nah, kan berarti nulis dari 1 sampai ke 99. Kalau ini kita nulis sampai 1 juta, berarti dia nulis dari 1 sampai 999.999 gitu kan. Nah, kalau kita nulis ini kasih sama dengan, berarti 0 sampai 100. Kemudian kita kasih spasi. Nah, cara nambah itu gini, ada penghubungnya itu pakai titik, kemudian pakai apa itu tanda petik 2, kasih spasi, sudah ya. Biar ada spasinya antara angkanya. Dan kita coba lagi. Nah, kan jadi nggak lurus ke sana gitu. Oke ya. Kemudian kita coba sampai berapa misal 100.000 ya. Komputernya kuat atau tidak? 100.000. Nah, ini bisa bebas saja, bisa dibuat 1 miliar gitu, bisa aja. Jadi nanti PHP-nya suruh nulis dari angka 1 sampai 1 miliar. Yang jadi masalah adalah komputernya error atau tidak. Jadi sistem ini bisa membuat komputernya ngehang. Kalau ini banyak banget. Kita aja coba, kita sampai 100.000 aja komputernya ngehang atau tidak. Kita coba ya. Oh enggak. Yang ini komputer yang saya pakai lumayan speknya lumayan bagus. Nah, ini nulis dari angka 1 sampai ke 100.000. Bisa dibayangin ini. Wah, mantap toh. Coba dibayangkan kalau ini sampai 99 triliun gitu kan, ya ngeheng beneran. Nah, ini kan nggak nyampe ini. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk looping. Nah, looping itu gunanya untuk apa? Biasanya digunakan untuk perhitungan, dan ini akan dipakai terus menerus, tapi nggak sesederhana ini. Kita misalkan ya, di dalam loop itu ada loop. Kita misalkan di dalam loop ada loop for. Kalau ini di si, maka ada sa ya. Berarti kita coba sa. Bebas saja sebenarnya ini, nggak harus si, nggak harus sa. Oke. Kemudian sa ya, sa kurang dari sama dengan 10. Kemudian sa plus. Nah, di sini bisa 2 kali keluarnya itu. Ini si, kemudian di sini kita tambah pakai titik tanda penghubungnya sa. Hasilnya seperti apa? Jadi ini di dalam loop ada loopnya lagi. Jadi ngitung 1, kemudian 1 ini di dalamnya ngitung lagi sampai 10. Kita coba. Oke. Berarti ini 1, 11, 21. Saya kok bingung toh. Oh, ini enggak ada spasinya. Jadi saya membingungkan itu karena di sini enggak ada spasi. Kita tambah spasi. Nah, kita kasih tanda seperti ini aja. Nah, biar nggak membingungkan. Kita coba lagi.
Nah, artinya ini 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Kemudian kita buat kita buat sebuah perkalian. S kali sama dengan apa? SI dikali SA. Kemudian hasil perkaliannya kita buat di sini. Berarti apa? SI kali SA sama dengan S kali. Oke ya. Berarti S kali sama dengan SI kali SA sama dengan S kali. Kita tambahkan BR biar turun. Oke. Ini kenapa kok di awal pembelajaran kita tambahkan HTML? Karena HTML akan selalu dipakai juga. Oke. Kita coba. Oke. Berarti dia nulis dari 1 kali 1 kali 2 dan seterusnya. Sampai terakhir 1 sampai 100. Oke ya. Nah, kita pengen buat ini jadi sebuah tabel perkalian. Jadi ini ini ke sana ya. Ini ke sana, kemudian ini di bawahnya. Coba kita buat tabel perkalian ya. Kita buat tabel di sini di atasnya PHP ini. Tabel. Kita kasih border ya. Border sama dengan 1. Kemudian tutup. Bawahnya kita tutup dengan tabel. Oke. Berarti tabel ini ditutup dengan tabel ini. Kemudian di sini kita kan buat apa itu namanya? Kita kan buat tabel ya. Kita membuat baris. Nah, buat baris itu berada di for yang ini. Ini kelihatan gampang ya. Kelihatan. Kita buat baris. Oke. Kemudian yang ini kita buat kolom. Kolom itu apa? TD ya. Oke. Kemudian yang BR kita ganti dengan TD. Oke, kita lihat hasilnya dulu seperti apa. Toreng-toreng kan gitu. Oke, dan sudah jadi. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel perkalian. Kemudian kalau ini kita tambah jadi misalkan sampai 100, maka apa yang terjadi? Nah, itu 100-nya masalahnya ke sana. Kita ulangi aja yang tambah 100 yang di sini. Oke. Jadi sebuah tabel perkalian yang sangat ramai sekali. Nah, ada 100 kali 1. Oke ya. Kira-kira seperti itu untuk looping. Nanti akan dipelajari itu akan diulang-ulang terus. Sistem loop ini artinya bisa digunakan untuk apapun. Jadi sampai saat ini pun saya masih menggunakan loop untuk banyak untuk merefresh website itu pakai loop juga bisa. Enggak nek merefresh ya. Untuk mengulang suatu fungsi itu biasanya saya pakai loop. Kira-kira seperti itu untuk looping. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.